Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'us syahawata fasaufa yalqauma ghayya. Wa taba'us syahawati fasaufa yalqauma ghayya. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Wajah Timur selaku Wakil Bidang Kesiswaan, Unita Wali Kelas 11 IPA 1, Bu April, Wali Kelas 2 IPA 2, ya, dan Bu Sanggam, serta anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kelas 11 IPA 1, 2, dan 3. Jadi jumlah pesertanya masih 59. 64 Pak sekarang. 64 ya. Iya. Meskipun kalau rasionya berapa Bu Nita? 120 Pak, 3 kelas. 120 ya. Iya. Artinya hidayah itu tidak semua diberikan ya. Hidayah itu artinya apa? Suatu petunjuk ya. Petunjuk tidak semua diberikan pada manusia lah. Kita beruntung anak-anakku yang ikut tausiah pada pagi hari ini, subhanallah, Allah antarkan, Allah berikan petunjuk kepada kita untuk mengawali aktivitas kegiatan thalabul ilmi yang diawali dengan tausiah pada pagi hari ini. Jadi subhanallah, yang lain mungkin di dalam memanage waktunya ada yang masih tertidur. Bahkan ada yang tidak sempat sholat subuh, Masya Allah. Ada juga mereka yang malas karena apa? Sesungguhnya setan itulah yang ada di dalam benih hati kita apabila tidak diimbangi dengan niat yang ikhlas, ya kan, hati yang bersih, maka akan gerogoti kita sehingga kita menjadi orang yang pemalas. Subhanallah, saya sampaikan apresiasi anak-anakku luar biasa. Kami berharap mengajak pada anak-anak ikut semuanya. Tapi tadi semuanya, hidayah tidak semuanya diberikan pada manusia, hanya orang tertentu yang diberikan hidayah. Begitu pula di dalam meraih prestasi juga. Tausiah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dengan judul Membina Akhlak Mulia. Sebagaimana di dalam mukadimah Allah berfirman di dalam surat Maryam, yaitu surat 19 ayat 59, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'us syahawati fasaufa yalqauma ghayya. Yang artinya bahwa di kemudian hari ini datanglah setelah mereka, siapa maksudnya? Setelah para rasul, nanti para ulama sudah berguguran, sudah kita saksikan kan, para kiai, para ulama, para abaid. Setelah mereka tiada, penggantinya siapa? Adalah generasi milenium. Penggantinya siapa? Generasi anak-anak sekarang ini. Kata Allah, mereka apa? Wataba'as adha'us sholawati, wataba'us syahawati. Mereka itu akan mengabaikan sholat. Ini nih. Jadi ini Allah punya prediksi di dalam Al-Quran berapa abad tahun yang lalu. Jadi generasi kita nanti akan mengabaikan sholat. Mereka lebih senang kehidupan di dunia. Mereka lebih senang happy-happy sesaat, ya kan? Karena apa? Itulah ajakan setan. Jadi khalfun adha'us sholata. Jadi mereka
akan datang di kemudian hari adalah generasi yang mengabaikan sholat. Wataba'us sahawati, dan akan mengikuti keinginan syahwatnya. Terbukti apa? Dengan bebasnya media elektronik, termasuk adegan-adegan pornografi, ya kan? Termasuk himbauan tentang homoseksual, ya kan? Lesbian, ya kan? Itu yang sesungguhnya mereka tahu tapi tidak tahunya bahkan diizinkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita apabila tidak bisa mengendalikan diri karena hawa nafsunya, bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan syariat agama. Mereka punya pacar, nggak tahu resikonya, yang hanya statusnya sebagai teman biasa. Tapi dia nggak bisa mengontrol dirinya dengan baik, sehingga yang terjadi adalah wataba'us sahawati. Mereka akan mengendalikan hawa nafsunya, sehingga yang terjadi bisa hamil di luar pernikahan, pergaulan bebas. Ya kan? Bagi mereka apa? Dianggap hal biasa, tidak tahu bahwa itu adalah dosa besar dan akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhirat nanti. Jadi wataba'us sahawati. Bagaimana kuncinya? Kuncinya harus dibekali iman yang baik. Kalau dibekali iman yang baik dari mana? Edukasi atau pendidikan di keluarga masing-masing, ditanamkan akhlak yang mulia dari rumah tangganya masing-masing, insya Allah akan terfilter dengan baik, terpagari dengan konsep iman yang baik. Dasar itulah maka disuruh kenapa seorang wanita memakai hijab atau sebagai pembatas. Ini. Jadi ini anak-anakku, surat Maryam ayat 19:59. Yang terakhir apa? Fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka itulah kelak akan tersesat. Di dunia, kalau pergaulan secara bebas, tersesat dikucilkan oleh norma masyarakat, oleh norma agama, ya kan? Norma masyarakat yang mereka sebenarnya masih usia remaja, meniti karir masa depannya, mempersiapkan belajar diri untuk masa depannya, gara-gara pergaulan bebas, sudah hamil, akhirnya anak punya anak, ya kan? Sudah memasuki ibu-ibu yang secara ekonomi pun belum bisa menata dengan baik, secara psikis pun masih pengendali emosinya belum baik, lah sudah punya tanggung jawab semacam ini. Begitu pula anaknya belum memasuki masa kerja, masa anak-anak sudah punya anak, hanya apa? Wataba'as sahawati, mengendalikan hawa nafsu yang tanpa dikendalikan dengan baik. Bahkan dijelaskan suatu hadis bahwa nafsu itu bagaikan orang yang mengendalikan kuda, di mana mengendalikan kuda itu kanan kirinya adalah tebing yang sangat dalam. Nah, bisa dibayangkan dengan jalan yang sangat terbatas, tebing kanan kiri yang sangat dalam. Kalau kuda itu kita kendalikan dengan baik, insya Allah selamat sampai tujuan. Tapi sebaliknya, apabila kuda itu tidak kita kendalikan dengan baik, terlena, bisa masuk jurang dan celaka semuanya. Begitu pula di dalam pergaulan kita. Jadi dengan pergaulan yang tanpa batas, tanpa norma, tidak diindahkan dengan norma sosial, norma agama, mereka akan terjerumus dan mereka akan menyesal di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, kenapa? Kata kuncinya menanamkan keimanan, akhlak yang mulia inilah sebagai apa? Tameng dari
keimanan yang anak-anak miliki. Maka subhanallah bisa mengikuti kesempatan pagi hari ini. Sehingga hatinya akan tergugah. Anak-anakku yang kami cintai, baru saja memasuki, aku ucapkan selamat ya, meskipun selama 1 tahun tidak pernah tatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru, hanya terbatas melalui Zoom. Sekarang ditambah lagi masa masih pandemi. Nah, tentunya anak-anak bisa mengatur diri dengan baik situasi semacam ini, dan Bapak tegaskan, meskipun belajar dari rumah, ingat bahwa kemarin anak-anak di dalam proses kenaikan kelas, ada yang naik dengan prestasi yang gemilang, ada yang naik dengan prestasi yang cukup atau pas-pasan, ada yang naik dengan prestasi di bawah standar tapi sudah dibantu secara maksimal. Nah, jangan sampai anak beranggapan bahwa tugasnya tidak masuk secara maksimal, merasa bangga dengan kenaikan kelasnya, sehingga tidak memperbaiki lagi upaya pembelajaran di rumahnya. Nah, ini yang membuat sia-sia kalian, membuat celaka. Bisa tidak naik kelas atau bisa gagal. Maka Bapak tekankan, tolong bersyukur pada Bapak Ibu guru yang sudah memperjuangkan kenaikan kelasnya, dan kesempatan inilah diperbaiki. Kemarin mungkin dalam proses penyesuaian dalam belajar PJJ. Nah, kesempatan inilah mari perbaiki bersama, jangan sampai tugas-tugasnya terpenggalai, tidak dikumpulkan, ya. Termasuk mereka merasa cukup bahwa belajar kurang pun naik kelas, bukan semacam itu. Justru anak-anak persiapkan nilai rapotnya dari kelas 10 sampai nanti kelas 12 memasuki jenjang jalur undangan atau diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Jadi jangan sampai nggak paham, baru terpanggil, pengen kuliah ikut jalur undangan, tapi belajarnya pada akhir semester menjelang kelas 12. Yang berikutnya, anak-anak, bahwa insya Allah program pemerintah pun akan merencanakan pembelajaran secara tatap muka dengan melalui protokol COVID. Ya. Nah, tim COVID pun dan termasuk tim dinas pun sudah mengevaluasi, sekolah pun sudah mempersiapkan beberapa opsi tentang langkah-langkah pembelajaran yang nanti pada awalnya dilakukan secara setengah, pertemuan secara separuh-separuh. Nah, ada syarat utama yang harus dilengkapi, syaratnya anak-anak harus sudah vaksin semuanya. Ini Bapak tekankan, tolong. Jadi ini adalah syarat utama supaya sekolah bisa belajar secara tatap muka. Syaratnya baik siswa, Bapak Ibu guru dan karyawan komunitas sekolah sudah melaksanakan vaksin, baik vaksin pertama dan kedua. Apa buktinya? Ditunjukkan suratnya bahwa kalian sudah vaksin. Nah, kesempatan inilah anak-anak bisa melaksanakan vaksin di lingkungan masyarakat masing-masing, atau bisa juga yang sudah disiapkan oleh pemerintah, ada yang di PCC Pulau Gadung, ada juga yang di unit traktor, atau ada di lingkungan masing-masing. Jadi kesempatan inilah, jangan sampai anak merasa terlena sehingga nanti pada waktunya jam pembelajaran tatap muka tidak bisa mengikuti karena masih ada kendala. Yang berikutnya, anak-anak, Allah pun mengingatkan kepada kita pada Al-Quran di dalam surat Luqman. Surat Luqman itu surat 31 ayatnya 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar
wasbir ala ma asobaka inna dzalika min asmil umur. Ini surat Luqman itu, Luqman seorang yang sukses di dalam membina keluarganya sampai namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa kunci sukses yang dilaksanakan oleh Luqman ini? Yaitu pertama, ya bunayya aqimus shalah. Wahai anak-anakku, wahai anak Adam, ini. Aqimus shalah, laksanakan sholat. Ini. Maka sholat merupakan kunci utama. Ya. Kalau sholatnya juga tidak dilaksanakan, bagaimana akan memanage pribadinya dengan baik? Bagaimana akan membentuk akhlakul karimah dengan baik? Terbukti misalnya pagi pun tidak sholat subuh, bagaimana akan belajar yang lain dengan baik? Karena sholat merupakan kunci manajemen disiplin diri. Sholat merupakan pembentukan karakter akhlak yang mulia. Ini. Mereka bisa mengikuti program yang sudah dicanangkan tahap demi tahap. Contohnya, sudah bangun pagi, sudah mempersiapkan untuk belajar kegiatan tosya pagi yang hanya sebulan sekali agendanya. Karena bervariasi, ada juga literasi, juga ada kreativitas siswa. Jadi, aqimus shalah. Jadi, laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itulah yang merupakan pertanggung jawab pertama apabila mereka meninggal, yang dihisab adalah amal ibadahnya adalah pertama adalah sholat. Ini jangan sampai sholat ditinggalkan. Apalagi sudah akhir balik gitu kan. Barang siapa meninggalkan sholat satu waktu saja, Allah catat di dalam neraka sakor. Bagaimana neraka sakor itu? Dikatakan walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yasma'una biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ulaika humul ghafilun. Jadi di neraka jahanam itu bahan bakunya dari apa? Jin dan manusia. Minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, hatinya tertutup, tidak mau mendengar tentang ayat-ayat Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah dengan baik. Walahum a'yunul la yabsuruna biha. Mereka punya mata, tidak untuk melihat kebesaran Allah. Ya kan? Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka sudah didengarkan, punya telinga untuk berbuat kebaikan, hatinya masih tertutup. Ini ulaika hum kal an'am, mereka lebih hina dari binatang. Ini maka ada derajat manusia yang sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah, ada juga lebih hina dari binatang. Ulaika humul ghafilun, itulah tergolong orang-orang yang merugi. Ini. Jadi sholat itulah yang ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah kalau sudah sholatnya disiplin, belajar yang lain pasti disiplin. Kalau sholatnya sudah bagus, Allah buka auranya, Allah buka hatinya untuk memahami pelajaran dengan baik. Dengan sendirinya menunjukkan akhlakul karimah. Karena apa? Di dalam diri manusia tidak ada apa-apanya. Kun fayakun, Allah lah yang berikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Maha suci Allah, dalam diri kita tidak ada apa-apanya. Kalau kun fayakun, hati kita bersih, Allah berikan suatu pemahaman yang mudah. Terbukti anak-anak di dalam pesantren gampang hafiz Al-Quran kan? Satu Quran. Kenapa? Hati mereka bersih. Hati mereka memang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikabulkan, ijabah permintaannya. Coba, kalau hati kita juga sholat juga jarang sholat, suka melawan dengan orang tua, mengabaikan guru, nggak bakalan ilmu itu akan masuk dengan baik, ya kan? Jadi ibarat disket kita, disket yang udah error ya kan, udah terkontaminasi kena virus yang lain,
ya data mau masuk pun susah, ya kan? Jadi itu yang susah difahami. Tapi apabila mereka hatinya bersih, mereka melaksanakan ibadah dengan baik, Allah diberikan kemudahan memahami pelajarannya. Termasuk itulah bentuk akhlakul mulia. Berikutnya anak-anak, selain perintah aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf. Jadi perintahlah untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghormati kepada orang tua, menghormati kepada bapak ibu gurunya, hidup di lingkungan yang mereka akan arif dan bijak. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang akhlakul mulia. Wanha anil mungkar, jauhkan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang merusak, termasuk punya HP untuk belajar bukan dimanfaatkan untuk belajar, tapi untuk chatting yang tidak-tidak. Jadi secara waktunya rugi, secara materialnya rugi juga, ilmu yang diperoleh adalah tidak terselesaikan. Sementara yang utama tugas belajarnya diabaikan. Insyaallah anak-anakku yang bergabung ini menjadi akhlakul yang mulia. Wasbir alama asobaka inna fi dzalika min asmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Artinya di dalam melakukan suatu kegiatan pasti Allah uji. Allah uji dengan berbagai macam ujian. Mau belajar penyakitnya malas, ya kan? Mau sholat penyakitnya malas juga. Mau bangun pagi malas juga. Nah, ini sebagai ujian. Tapi insya Allah kuncinya, kalau hati kita bersih, konsepnya apa? Keimanan kita dengan baik, takarub pendekatan diri pada Allah dengan baik, maka apapun niat kita, Allah berikan kemudahan dan kemudahan. Inna fi dzalika ala asobaka inna dzalika min asmil umur. Jadi sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat penting sekali. Jadi artinya hal-hal yang sangat penting yang kita tanamkan pada anak-anak kita di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 17, pertama, didiklah anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf. Didiklah anak kita dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Wanha anil mungkar. Didiklah anak-anak kita juga untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma susila. Wasbir alama asobaka. Tapi di dalam perbuatan itu Allah akan selalu mengujimu. Tapi jadi ujian itulah kita supaya bersabar. Supaya bersabar sehingga tidak akan terjerumus. Kuncinya adalah hidayah tadi karena kepada Allah. Inna dzalika min asmil umur. Maka yang demikian adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan sehingga insyaallah hidayah Allah, hati yang bersih bisa melaksanakan ibadah dengan baik sehingga akan terbentuk suatu akhlakul karimah. Anak-anakku, demikian tausiah pagi hari ini yang sangat singkat. Dengan ilmu kita akan mengetahui sesuatu. Hidup dengan agama, maka itulah menjadi berkah. Dan hidup dengan seni kita menjadi indah. Dan hidup dengan cinta kita menjadi mesra. Insyaallah anak-anakku selalu mencintai kepada kedua orang tuanya, bapak ibu gurunya, kemudian selalu menghargai keindahan dan agama yang sudah diyakini kita laksanakan dengan baik, dan kita selalu thalabul ilmu karena ilmu adalah merupakan kewajiban bagi kita kapan
dari lahir sampai ajalnya. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Soekarmo MPD yang telah memberikan tausiah pagi hari ini. Subhanallah, sangat menyentuh ya anak-anak. Baik, akan saya simpulkan untuk tausiah pagi ini. Yang pertama, tema pagi ini tausiahnya yaitu membina akhlak mulia. Jadi yang baru gabung silahkan bisa disimak dari memetik surat Maryam ayat 59 yang artinya di kemudian hari ini datanglah setelah para rasul, para ulama yang berguguran secara bergantian, maka akan digantikan oleh generasi anak muda. Dan Allah sudah memprediksi generasi kita akan mengabaikan sholat dan akan mengikuti keinginan syahwatnya. Dengan terlihat di zaman yang sekarang, media sosial yang sangat canggih, dan apabila anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak muda khususnya, tidak dapat mengontrol diri dengan baik, maka dapat mengakibatkan keburukan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan masa depannya. Kuncinya adalah memperkuat iman kita, maka mereka akan terhindar dari kesesatan dan tidak akan dikucilkan. Jadi kalau kalian tidak bisa mengontrol diri, maka akan terjerumus dengan hal-hal yang baik. Jadi kalian harus bisa mengontrol diri kalian masing-masing. Kemudian informasi dari sekolah bahwasanya silakan semua siswa dan warga sekolah untuk melaksanakan vaksinasi sampai dengan vaksinasi kedua di unit terdekat dengan rumah kalian masing-masing. Kemudian dengan adanya pandemi ini, maka belajar mengajar masih terhalang untuk pertemuan tatap muka, masih dilaksanakan secara virtual. Dengan ini kita harus belajar bahwa kita harus bisa memanage waktu kita dalam setiap harinya, dalam mempersiapkan segala sesuatunya, seperti kita mempersiapkan ibadah, sholat subuh tepat waktu, sehingga kita siap untuk melaksanakan PJJ. Kemudian dari surat Al-Luqman ayat 17, dan Luqman ini adalah yang sukses dalam membina keluarganya dengan cara yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu, yang kedua, berbuat yang baik, yang ketiga, mendidik anak agar terhindar dari perbuatan yang mungkar atau senonoh. Kemudian yang keempat, dengan adanya ujian maka kita harus bersabar sehingga Allah memberikan hidayah dan terbentuk akhlakul karimah. Seperti itu yang dapat saya simpulkan dari tausiah Bapak Soekarmo. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Selanjutnya saya akan menanyakan apakah ada tambahan dari Ibu Timur selaku Wakil Kepala Sekolah. Silakan. Bu, langsung aja. Sudah jam 7 Pak Ismet. Langsung aja. Oke, terima kasih Timur. Karena waktunya sudah pukul 7.00, jadi kita tutup saja untuk pertemuan hari ini. Untuk diketahui, tausiah pagi ini saya record ya. Jadi nanti insya Allah record ini akan saya upload ke YouTube. Bagi siswa yang belum mengikuti tausiah, nanti akan saya share link YouTube-nya untuk bisa dilihat sendiri ketika di rumah seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Soekarmo MPD dan Ibu Timur Iswayuningrum serta wali kelas 11 IPA 3 Ibu Aprilianti dan Mom Sanggam yang mungkin belum bisa gabung. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingatkan kembali yang belum absen silakan absen di room chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh live anak-anak. Yang belum absen silakan absen. Makasih. Yang belum absen silakan absen.